Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Heriansah. Saya adalah guru MAN 1 Kota Lubuk Linggau. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, NIM 251041844487. Pada video kali ini saya akan mengajar materi tentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW periode Mekah dengan metode inquiry based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Kita absen dulu ya sebelum belajar. Ahmad siapa? Aisyah. Anggita Zakia. Audrey. Edwin Saputra. Mintahul. Anak-anak, sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, ya, Bapak akan mengingatkan kembali, mereview kembali pelajaran kita minggu kemarin. Ini tentang masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu yang meliputi sosial, budaya, dan kepercayaannya. Nah, Mekah itu kota tertua dan pusat keagamaan. Itu Mekah ya. Dikenal sebagai Ummu Al-Qura. Ibu kota tertua disebut dalam Al-Quran ayat surat Al-Imran ayat 96. Nah, struktur sosialnya. Dia masyarakat zaman jahiliyah, zaman dulu sebelum Islam itu mereka bersuku-suku, berklan dan kepemimpinan. Ya. Ini sekilas saja ya, kita mengingatkan saja. Nah, kemudian perekonomiannya seperti ini ya. Mekah adalah hubungan perdagangan utama antara Syam, Yaman dan Teluk Persia. Ini dia rute-rutenya dari Syam, kemudian dia ada rute selatan dia menuju Yaman, rute utara dia menuju Syam, kemudian rute timur dia menuju Teluk Persia. Nah, kepercayaan orang jahiliyah ya. Masyarakat jahiliyah dulu dia menyembah berhala, termasuk banyak patung dan simbol di Ka'bah. Ya, mereka juga percaya pada makhluk gaib seperti yang bisa baik, makhluknya bisa juga jahat. Nah, budayanya kita masuk ke budaya, ya. Budayanya dia gaya hidup orang zaman jahiliyah dulu, ya, gaya hidup yang nomaden. Sebagian besar masyarakat secara nomaden atau semi nomaden menggantungkan hidup pada ternak seperti unta, kambing dan domba. Kemudian pakaiannya, ya, pakaian dan tempat tinggal terbuat dari bulu unta dan wol. Tahu bulu unta? Wol tahu wol? Ya.
Nah, sementara tenda menjadi tempat perlindungan, tempat tinggal. Menjadi tempat tinggal sementara yang fleksibel. Nah, zaman dulu itu sering terjadi konflik antar suku. Ya. Dia adat balas dendam dan peperangan antar suku sering terjadi sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan keamanan suku. Nah, saking kehebat orang zaman dulu itu, ya, mereka tahan mati, sanggup mati demi suku-suku mereka. Nah, itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar strategi dakwah periode Mekah. Nah, tujuan belajar ini ya agar kita tahu bagaimana langkah-langkah strategi Nabi Muhammad itu berdakwah di periode Mekah. Ya. Nah, momen bersejarah sebelum berdakwah ada momen bersejarah di Gua Hira dulu. Ya, tahu Gua Hira? Tahu. Nah, di Gua Hira ya ada konteks spiritual. Pada umur 40 tahun Nabi Muhammad sering bertahanus di Gua Hira. Bertahanus. Kata kuncinya bertahanus. Apa bertahanus? Ya, Jesslyn bertahanus apa bertahanus? Menyepi. Bertahanus menyepi, menyendiri. Nah, itu ya. Nah, hingga pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ya. Kita lewatkan saja nih. Nah, kita mulai sini, ya. Dakwah Syria. Nah, ya, Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah itu ada dua cara, secara sembunyi-sembunyi Syria dan secara terang-terangan. Nah, ini dakwah secara Syria atau sembunyi, ya, strategi 3 tahun. Tahun pertama dakwah dimulai dari lingkungan terdekat. Nah, lingkungan terdekat itu orang yang pertama sekali masuk Islam itu setelah Nabi itu siapa? Istrinya, Khadijah. Kemudian ada lagi satu lagi anak pamannya Ali bin Abi Thalib. Terus siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu orang yang terdekatnya. Nah, kemudian di tahun kedua, ya, perluasan kalangan lebih luas menuju lebih luas dan tetap terbatas. Pemetaan calon pendukung dan persiapan juru dakwah. Orang-orang sekitarnya, orang-orang tadi dia mulai menyebar, melihat siapa-siapa yang kira-kira bisa diajak untuk menjadi partner Nabi Muhammad tadi, ya. Kemudian di tahun ketiga, ya, persiapan untuk dakwah terbuka. Nah, tujuan dakwah Syria adalah, ini kita simpulkan, tujuan dari dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi ini adalah memetakan orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah strategi. Ini terbukti efektif dalam membangun fondasi yang kuat. Nah, ini ya. Nah, kita lanjut di sini, kita langsung ke peralihan dakwah jahri. Kita peralihan ke dakwah secara terbuka. Nah, untuk dakwah terbuka ini, ya, Nabi Muhammad itu mendapat perintah melalui wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan wahyu secara terbuka. Nah, kemudian ada persiapan mental. Otomatis kalau kita mau dakwah terbuka itu pasti ada persiapan mentalnya. Ya. Nah, implementasinya itu Nabi Muhammad mengimplementasikan perintah Allah dengan mengumpulkan warga Mekah di Bukit Sofa. Tahu Bukit Sofa di mana? Di
Ya di Mekah lah bikin sofa. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya ya, Bapak membagikan kelompok-kelompok untuk diskusi kelompok membahas tentang strategi dakwah di periode Mekah. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 itu membahas tentang dakwah secara terbuka ya. Kita acak saja secara terbuka atau jahri. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kelompok 5 dan 6 itu membahas tentang akhlak dan moral. Ya. Nanti setelah kalian diskusi dari berbagai macam sumber untuk mencari materinya, baik dari YouTube, website, Chat Gemini boleh, Chat GPT boleh, nanti kalian presentasikan per kelompok ke depan, dibuat dalam bentuk infografis. Ya secara terang-terangan. Ya terang-terangan gitu ya. Nah, coba nanti dibuatkan, jangan hanya satu sumber ya, ada sumber lain ya. Nah ini tadi tentang apa tadi? Ya akhlak ya. Nah ini juga ya, nanti dibuatkan dalam presentasi, nanti kita presentasikan kalau sudah di ke depan ya. Nah anak-anak sekalian, tadi kalian sudah kerja kelompok, diskusi kelompok sesuai dengan tema yang Pak telah berikan masing-masing kelompok. Baik, untuk yang pertama, Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang telah mereka sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dakwah terang-terangan atau dakwah jahri. Yang pertama, dakwah terang-terangan, tantangan dan keteguhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan melalui wahyu, yaitu surat Al-Hijr ayat 94, dimulailah fase baru yang penuh tantangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa dan menyeru kaum Quraisy untuk meninggalkan penyembahan berhala. Yang pertama, penolakan dan ejekan. Kaum Quraisy mengejek dan meremehkan ajaran Islam. Mereka menuduh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai penyair gila, tukang sihir, dan pembohong. Kedua, penganiayaan dan fisik. Penganiayaan fisik. Para sahabat disiksa dengan kejam. Bilal bin Rabah diseret di pasir panas, keluarga Yasir dianiaya hingga wafat sebagai syuhada pertama Islam. Boikot dan ekonomi. Bani Hashim dan Bani Thalib dikucilkan selama 3 tahun di Syi'ib. Abi Thalib tidak boleh berjual beli atau menikah dengan suku lain. Namun, di tengah semua ujian ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap teguh, sabar, dan tidak pernah membalas dengan kekerasan. Beliau menggunakan pendekatan persuasif, penuh hikmah dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Muhammad Iksan dari kelompok 6. Izin ingin bertanya, bagaimana sikap Rasulullah SAW menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih kepada Catur yang sudah bertanya. Oke, kami akan menjawab. Walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, Rasulullah itu tetap teguh, sabar, bijaksana, dan selalu memaafkan. Nah, tadi jawaban dari kelompok 1
Kalau kurang jelas, boleh ditambahkan oleh kelompok lain. Siapa yang ingin menambahkan? Ya, Jesslyn, boleh silakan ditambahkan. Saya Jesslyn Firlita dari kelompok 4 ingin menambahkan bahwa Rasulullah SAW juga selalu optimis dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, tadi teman-teman kalian kelompok 1 dan kelompok 6 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka melalui infografis dengan media proyektor. Nah, sekarang Bapak akan meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang telah teman-teman kalian sampaikan tadi. Coba saya minta Miftahul Khairiyah ya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dibahas oleh kelompok teman-teman kalian tadi. Silakan Miftahul. Baik, saya Miftahul Khairi. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Nabi Muhammad awal-awal berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Tujuannya untuk melihat siapa yang benar-benar ingin berdakwah bersamanya atau mendukung. Tujuan dakwah terang-terangan menunjukkan keberanian dan keteguhan iman para pendakwah dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Adapun yang pertama kali menjadi pengikut Nabi Muhammad adalah pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Abu Bakar As-Siddiq, ketiga Khadijah istri sang Nabi. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Anak sekalian, kita sudah di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Tadi sudah ada 2, hari ini ada 2 kelompok. Itu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad itu periode Mekah. Itu yang pertama dakwah secara diam-diam, kemudian secara terbuka. Nah, kesimpulannya ya, pada dakwah ini dakwah yang efektif yang sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat. Kemudian Nabi Muhammad itu pendekatannya bertahap dan penuh kasih. Setelah itu inti dari dakwah Rasulullah itu ya tetap relevan, tauhid murni, akhlak mulia dan keadilan sosial. Nah, hikmahnya ya, hikmah yang perlu kita ambil dari materi ini ya, memberikan kita inspirasi abadi bagi kehidupan umat Islam masa kini. Ya, strategi yang sabar, ikhlas, Rasulullah menjadi panduan dalam menghadapi tantangan dakwah di era modern. Mari kita teladani jejak beliau dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Nah, hari ini ya kita akan berakhir untuk minggu depan ya, kerjakan tugasnya di LKS di bab 2 tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Ya, siap, minggu depan harus sudah selesai dan dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan ya, kita akan belajar materi baru, bab baru, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, silakan dibaca-baca di bukunya atau boleh baca di website atau boleh cari di chat GPT. Minggu depan akan kita bahas tentang materi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, demikian untuk hari ini. Ya, kita tutup dengan doa seperti biasa untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.